Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usman Ogi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru seputar rekrutmen P3K Guru. Karena di sini ada pengumuman yang baru yang harus teman-teman ketahui terkait dengan rekrutmen P3K Guru untuk di tahun 2022, dan tentunya bagi rekan-rekan yang sudah mengetahui hasil Sangga P3K tahap 2 kemarin teman-teman. Oleh karena itu silakan simak video sampai selesai, dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate info-info terbaru seputar rekrutmen P3K teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Terkait dengan informasi yang akan kami sampaikan di sini, yang pertama berkaitan dengan hasil pengumuman semalam. Nah, di sini teman-teman kami sudah mendapatkan salah satu daerah yang sudah menyampaikan pengumuman pemberkasan untuk P3K tahap 2, dan daerah tersebut di sini kami dapatkan informasinya adalah dari info publik, yaitu di Sijunjung atau Kabupaten Sijunjung berarti teman-teman. Nah, di sini kita lihat itu ada pengumuman terkait dengan pemberkasan terhadap peserta yang lulus seleksi kompetensi melalui CAT UNBK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2021. Di sini yang tertulis tahap 1 dan tahap 2 sekaligus teman-teman, yaitu di lingkungan pemerintah Kabupaten Sijunjung, dan informasi atau pengumuman ini baru disampaikan 6 Januari 2022. Nah, di sini ada file atau unduhan yang bisa kita download teman-teman terkait dengan beberapa persyaratan tentunya untuk pemberkasan, dan di sini kami sudah download contoh berkasnya. Dan ini adalah pengumuman dari Kabupaten Sijunjung terkait dengan pemberkasan untuk P3K 2021. Dan kalau kita lihat di sini pokok dari pengumumannya tersebut, di mana bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi itu untuk diangkat menjadi calon P3K sebagaimana itu harus mengisi daftar riwayat hidup dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui sscsnbkn.go.id. Nah, untuk mungkin yang tahap 1 bagi teman-teman yang lulus itu sudah muncul tombol untuk pengisian daerahnya. Namun untuk yang tahap 2 mungkin itu setelah teman-teman cek di akun SSCSN terkait dengan pengisian daftar riwayat hidup, mungkin tombol atau menu pengisian daftar hidup belum muncul. Jadi tunggu saja teman-teman. Namun sebaiknya teman-teman membaca arahan atau pengumuman di setiap BKD ataupun BKPSDM tempat teman-teman mengikuti ujian seleksi P3K. Dan kita lihat di sini untuk pemberkasan P3K tahap 2 dan tahap 1 untuk di Kabupaten Sijunjung itu terkait dengan dokumen yang harus teman-teman lengkapi. Yang pertama adalah asli surat lamaran yang ditulis dengan tangan sendiri memakai tinta warna hitam di atas kertas double folio bermaterai 10.000 dan dialamatkan kepada Bapak Bupati Sijunjung dengan mencantumkan nama jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit kerja penempatan. Dan kemudian juga ada pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah, filenya itu JPEG atau JPG. Dan yang ketiga itu ada scan ijazah asli dan fotokopi ijazah legalisir yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. Dan yang keempat di sini ada scan asli dan fotokopi transkrip nilai legalisir. Dan yang kelima scan dan asli daftar riwayat hidup daerah yang diisi nantinya di sscsnbkn.go.id dan dicetak serta ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan materai 10.000. Dan kemudian yang keenam scan dan asli surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai 10.000, format isian terlampir yang berisi tentang tentunya yang 5 poin penting ini. Tentunya teman-teman yang P3K tahap 1 sudah tahu, dan untuk P3K tahap 2 silakan nanti teman-teman lihat di lampirannya, kami akan tampilkan juga. Dan yang ketujuh yaitu scan dan asli surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku teman-teman. Dan mungkin teman-teman sudah membuat beberapa bulan yang lalu, namun di surat SKCK tersebut itu masih berlaku, kemudian itu bisa saja digunakan teman-teman, karena di sini itu yang penting SKCK tersebut masih berlaku. Dan yang kedelapan, scan dan asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Kemudian scan dan asli surat
keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika. Dan inilah terkait dengan dokumen-dokumen pemberkasan untuk P3K di tahap 2. Kemudian berkas soft copy itu disampaikan secara elektronik di SSCSNBKN itu selambat-lambatnya tanggal 10 Januari 2022. Kemudian selanjutnya hard copy-nya diserahkan secara langsung atau dikirimkan melalui PT Pos Indonesia oleh bersangkutan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sejunjung bidang pengadaan, mutasi, dan pensiun. Dan yang kelima, bagi pelamar yang memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu pada saat pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi P3K, panitia pengadaan P3K pemerintah Kabupaten Sejunjung berhak membatalkan pengangkatan P3K serta pemberhentian status sebagai P3K. Jadi terkait dengan berkas ataupun dokumen yang harus teman-teman persiapkan itu harus asli dan betul-betul kepemilikan yang bersangkutan tentunya. Dan yang keenam, proses pengangkatan P3K itu mulai pemberkasan sampai dengan pengangkatan P3K tidak dipungut biaya apapun. Jadi di sini teman-teman jangan sampai rekan-rekan sekalian itu tertipu oleh oknum-oknum tertentu yang menjanjikan biaya atau mengharuskan teman-teman untuk membayar terkait dengan untuk pengangkatan P3K ini. Dan ini dibuat atau diumumkan 6 Januari 2022 terkait dengan contoh lampiran surat pernyataan 5 poin tadi. Nah ini teman-teman untuk contoh lampirannya. Jadi silakan teman-teman yang mungkin yang mengikuti tes P3K di Kabupaten Sejunjung segera mencek informasi terkait dengan pengumuman pemberkasan ini. Namun mungkin teman-teman bertanya bagaimana dengan daerah saya belum ada pengumuman terkait untuk pemberkasan tahap 2. Jadi teman-teman silakan rekan-rekan sekalian itu rajin mencek di informasi atau di kontak layanan informasi di SSCSNBKN. Silakan teman-teman ketikkan saja di instansi di sini tempat teman-teman mengikuti seleksi P3K tentunya, karena setiap daerah ataupun instansi pasti nanti akan mengumumkan terkait dengan pemberkasan. Misalnya kita ambil contoh di P3K tahap 1 yang lalu di Kabupaten Bandung ya, di Kabupaten Rohil, itu pastinya setiap daerah itu akan mengumumkan setiap syarat-syarat pemberkasan untuk rekan-rekan guru honorer yang lulus P3K di tahap 2 nantinya. Jadi rajin-rajin teman-teman untuk mencek di website instansi resmi di setiap kabupaten tempat teman-teman mengikuti P3K di tahap 2 yang lalu. Dicontohkan misalnya di Kabupaten Tegal ya, pemerintah Kabupaten Tegal itu di sini juga diumumkan secara lengkap terkait dengan hasil seleksi P3K guru, kemudian buku panduan pengisian daftar riwayat hidup, kemudian jadwal tes kesehatan, jadwal pengiriman berkas fisik, kemudian contoh surat pernyataan 5 poin dan 3 poin. Jadi setiap daerah itu terkait dengan pemberkasan itu berbeda-beda teman-teman untuk pengumumannya. Jadi silakan ditunggu saja dan dicek secara berkala terkait dengan pemberkasan P3K tahap 2. Dan kami sarankan silakan ikuti arahan setiap BKD maupun BKPSDM bagi teman-teman yang akan mengikuti pemberkasan. Namun untuk mengenai berkas-berkas tentunya yang sudah kami sampaikan tadi ya, untuk pengumuman berbagai jenis berkasnya itu tentunya akan sama terkait dengan berkas yang dibutuhkan. Oke, itu terkait dengan pemberkasan untuk P3K tahap 2. Jadi kami ingatkan sekali lagi, silakan cek secara berkala di website ataupun langsung menanyakan ke BKD, kantor BKD maupun BKPSDM tempat daerah teman-teman mengikuti P3K. Dan untuk P3K tahap 3 teman-teman, sesuai dengan informasi yang kami sampaikan di video sebelumnya, bahwasanya berdasarkan penjelasan dari Kemenpan RB untuk P3K tahap 3 itu tidak ada perubahan terkait dengan aturan maupun dengan kebijakan teman-teman. Jadi untuk P3K tahap 3 nantinya itu tetap menggunakan Permen RB nomor 28 tahun 2021, di mana nanti teman-teman akan kembali memilih formasi atau daftar ulang. Dan untuk mengenai jadwalnya silakan ditunggu untuk jadwal secara resminya yang akan dirilis nantinya. Namun mengenai aturan, kemudian mengenai penggunaan afirmasi ya, kemudian juga terkait dengan nilai PG, dan itu semuanya dijelaskan di dalam peraturan Menpan RB nomor 28 tahun 2021 teman-teman. Dan untuk penggunaan nilai kembali bagi yang mendapatkan P1, P2 dan P3 itu bisa digunakan kembali, itu juga dijelaskan di dalam Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Jadi silakan teman-teman membaca kembali aturan-aturan tersebut. Kemudian terkait dengan linearitas, di sini teman-teman banyak yang juga bertanya
Kalau seandainya teman-teman masih ragu terkait dengan linearitas ini, silakan teman-teman download di portal guru pppk.kemendikbud.go.id. Itu di bagian bawah teman-teman, itu silakan download kembali surat edaran dari Dirjen GTK Kemendikbud terkait dengan linearitas kualifikasi pendidikan dan sertiknya. Karena sini banyak teman-teman yang bertanya untuk yang jurusan bahasa Inggris apakah bisa mendaftar di guru kelas SD. Namun setelah kita cek teman-teman, untuk bahasa Inggris memang untuk mendaftar atau memilih formasi nantinya berdasarkan SE yang sudah diterbitkan untuk P3K 2021, itu bahasa Inggris itu memang tidak bisa linear atau memilih formasi guru kelas SD teman-teman. Nah, kita contohkan di sini yaitu memilih guru atau bidang studi mata pelajaran yang ada di SMP, SMA maupun di SMK seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya silakan teman-teman download di portal guru ppk.kemendikbud.go.id terkait dengan linearitas ini. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan pemberkasan P3K tahap 2 dan untuk pelaksanaan P3K tahap 3. Dan ditunggu saja info-info selanjutnya terkait dengan rekrutmen P3K guru yang akan kami selalu update. Sekian dari Usman Nogi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.